Nah, karena terus coba terus lagi ke bawahin. Ya, ini. Nah, ini cara melihatnya pada kasusnya itu. Coba terus lagi bawah. Yang ada matriknya. Nah, ini. Ya, seperti ini nanti model atau hasil tabulasi yang sudah Anda amati, kayak misalnya ke 100 mahasiswa itu, kayak misalnya itu contoh yang kita pakai ya misalnya. Nah, itu terbagi ke dalam baris dan kolomnya. Misalnya dibedakan dari 100 itu cowok cewek, berarti nomor 1 dan nomor 2 di baris itu yang pertama untuk cewek. Kemudian 1 2 yang kolom itu misalnya apa? Terkait dengan 2 pilihan mahasiswa yang jadi komting. Berarti ini ada 2, bukan 3. Tapi kalau 3 berarti kolomnya ada 3. Nah, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 yang akan dipilih jadi komting. 100 mahasiswa itu pasti kan terdistribusi ke semuanya ini. Cowok yang memilih nomor 1, mahasiswa 1 berapa orang kan itu. Cowok yang memilih mahasiswa 2 berapa orang, mahasiswa 3 berapa orang. Pasti sel-selnya atau koordinat ya, koordinat absis dan ordinatnya itu terisi yang ada di kolom dan baris. Kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 2 dan seterusnya itu terisi seluruhnya. Nah, begitu tahu itu tentu pasti kalau di total ada kan ya. Baris kalau di total namanya total baris, yang baris pertama itu ya. Kalau kolom juga sama. Kalau di total ya ada total kolom pertama, total kolom kedua. Baris pertama, total baris kedua. Dan terakhir yang tertulis itu adalah total keseluruhan yang 100 mahasiswa itu masuk di 1,0 itu. Jadi nanti kita coba simulasikan dengan contoh kasus yang ada ya. Terus ke bawah. Nah, ini cara cara penyajian dalam uji hipotesis, merumuskan uji hipotesis. Itu nanti ini akan beda pada saat soal-soal yang tersaji di dalamnya itu kita coba rubah, misalnya akan berubah juga di dalam menentukan hipotesis alternatifnya, seperti yang sudah kemarin kita bahas ya kan, bahwa hipotesis alternatif itu tergantung konteks yang ada di soalnya. Apakah dia lebih besar atau sama dengan, atau tidak sama dengan, atau lebih kecil, itu tergantung dari apa yang ada di konteks kalimat di dalam soal. Biasanya contoh di dalam soal itu kalau ada kata-kata meningkat, sangat memuaskan dibanding, cukup baik dibanding, prestasinya sangat baik, itu cenderung sebagai apa? Lebih besar. Jadi artinya di dalam merumuskan itu ada keraguan diri ketika
Halo, Assalamualaikum. Lanjut ya. Sebelum lanjut ada pertanyaan mungkin atau apa yang ingin disampaikan? Halo? Ada, Belum ya? belum Bapak. Belum ya? Belum Bapak. Belum Bapak. Oke, lanjut dulu. Terus ini diteruskan. Langsung aja ke filenya, file yang berikutnya. Ya, ini sudah kita masuk pada apa namanya? Pada studi kasus ya, yang studi kasus kayak seperti apa yang bisa kita gunakan menggunakan uji chi-square ini kayak gitu. Jadi ini ya, terus diturunkan. Ya, ini salah satu contoh, nanti ke bawah itu juga akan banyak ya contoh. Cuman ini pakai dari slide orang lain ya, saya ambil karena contohnya ini cukup bisa mewakili dari keseluruhan yang ada untuk materi chi-square gitu ya. Kebetulan semacam ini, kalau misalnya nih Pepsi diganti yang ada di Indonesia kayak Sprite gitu ya, kemudian Coke Anda ganti Fanta ya boleh. Nah, ini ada contohnya semacam ini. Di dalam soal 150 orang disurvei terkait preferensi lebih suka apa preferensinya terhadap soft drink gitu ya. Mereka menjawab ternyata 70 menyukai Coke, 80 Pepsi. Nah, pertanyaannya itu ada di sana. Do you prefer Coke atau Pepsi? Tetapi di bawahnya itu ada. Ujilah hipotesis bahwa sebagian besar